Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmalal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man lillahi krana Allah. Siapa orang mencintai karena Allah, artinya mencintai sesama, apalagi sesama muslim, bukan lain jenis ya, mencintai orang-orang karena Allah, karena kebaikannya. Sesama santri mencintai karena disiplin, rajin ya. Siapa orang saling mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, wa abghadha lan sengit sapa wong lillahi krana Allah, atau benci karena Allah. Benci karena Allah artinya benci kejelekannya. Kita ini kalau benci orang jangan benci orangnya, tapi yang kita benci perbuatannya. Lunte-lunte umpamanya, jangan dibenci orangnya. Doakan muga-muga orang itu dapat hidayah. Perlunteannya itu loh yang kita tidak suka ya. Mabuk ya. Yang tidak kita suka profesinya, maksiatnya. Jadi kita tidak berteman dengan peminum, pencuri, pezina. Tidak berteman karena Allah, karena kita tidak ingin ketularan. Wa atolan paring sopaman lillahi karena Allah. Siapa orang memberi karena Allah, tidak ada pamrih, memberi secara ikhlas kepada teman, tetangga, saudara, ya, santri, yatim piatu. Wa mana alillah, wa mana ala nyegah sapa wong lillahi karena Allah, ataupun tidak memberi karena Allah. Kita tidak mau nyumbang kegiatan maksiat, kita tidak mau nyumbang sesuatu yang merusak. Siapa orang berbuat dan tidak berbuat semata karena Allah, faqad istakmala, mongko teman-teman nyempurnaaken sapa man al imana ing iman. Berarti imannya telah sempurna. Jadi ini harus jadi pegangan. Kita jangan terlalu memperhatikan sesuatu karena manusia, tapi lihatlah apa yang baik dan benar menurut Gusti Allah ya. Tidak apa-apa kalau memang kita berbuat benar, tidak disukai pun tidak masalah ya. Kalau kita memang jujur, ya sudah. Kamu dibenci karena jujur, itu lebih baik daripada kamu disukai karena munafik. Jadi lakukan sesuatu lillah. Kalau kamu mencintai karena Allah, kalau membenci juga karena Allah. Jadi ukurannya itu baik dan buruk yang dilihat oleh Gusti Allah. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyub sadalahu fi rizqi, man utawi sapane wong, siapapun orang iku ahabba demen sapa man ayyub sato ing yen to den jembaraken lahu maring man apa fi rizki ing dalam rezeki man,
Wa iyun sya'alan yento den akhiraken dipanjangkan lahu maring man fi athari ing dalem umure man fal yasil mongko becik nepung sapa man rahimahu ing sanak kerabate man. Hubungan rahim ya. Rahim itu kerabat ya, bukan silaturahim kantor, bukan. Itu kan bukan kerabat. Yang dimaksud rahim itu kerabat, misanan, mindoan ya. Saudara-saudara yang jauh, itu namanya rahim. Sambunglah hubungan silaturahim, maka rezekimu akan bertambah, umurmu juga akan panjang. Panjang bisa arti berkah. Jadi umur ini sedikit tapi berkah. Itu lebih baik daripada panjang tapi tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba dunyahu, man utai sapane wong iku ahabba demen sapa man. Dunyahu ing dunyane man. Siapa orang mencintai dunia dalam arti berlebihan ya. Orang kaya itu boleh, yang tidak boleh itu mencintai dunia. Artinya mencintai dunia itu membuat dia pelit ya. Mau berbagi eman, sedekah eman, nyumbang eman, karena dia cinta pada dunia itu. Lah cinta dunia itu adzarra iku bahayani apa hubbud dunya bi akhirati kelawan akhirate man. Kalau kamu mencintai dunia, maka akhiratmu berbahaya. Artinya kamu bisa celaka di akhirat. Kecintaanmu pada dunia yang menyebabkan kamu tidak mau berbuat baik, tidak mau sedekah, tidak mau berbagi, itu berbahaya nih, berbahaya. Karena tidak ada gunanya harta yang kamu tumpuk-tumpuk itu. Harta yang kamu kumpulkan, harta yang kamu sisihkan sedemikian rupa, tetapi tidak kamu sedekahkan, tidak kamu infakkan, itu nanti menjadi tanggungan berat ya. Hukumannya berat ya. Percuma. Bayarlah kewajibanmu zakat, tambahlah dengan sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah ya. Orang sedekah pasti rezekinya tambah ya. Kita di pondok ini bikin acara sedekah Jumat. Kemarin Jumat siang makan enggak? Sedekah. Ada yang ngasih saya uang sedekah. Besoknya dia cerita saya, alhamdulillah uang saya tambah banyak, saya sedekah lagi. Makanya kemarin saya kasih uang. Kemarin makan apa? Ayam. Ada yang ngasih uang saya. Jadi alhamdulillah, orang yang sedekah tidak akan miskin, tidak akan miskin. Saya merasakan dan semua orang ya, yang yakin, jangan khawatir. Semua yang kita beri pasti akan dibalas berlipat ganda oleh Gusti Allah ya. Pastilah. Kita ini setiap Jumat bikin sedekah Jumat. Pada Jumat makan bersama, tambahan menu ya. Alhamdulillah, tidak membuat rezeki kita kurang. Semakin kita sedekah, pasti rezeki semakin bertambah. Hadis waqat bundiwa. Itu kok bundiwa rek. Wa man ahabba akhiratahu adharra bidunyahu. Wa man tasabani wong iku ahabba demen sapa man akhiratahu ing akhirate man
Adzarra mongko bahaya akan sapa man dunyahu ing dunyahu kelawan dunyane man. Orang yang terlalu sibuk akhirat, dunianya juga akan ketinggalan. Terus fa'athiru mongko ngutamakno, milihno, maksudnya ngutamakno sira kabeh ma ing perkara yapko kang tetep apa ma alama ngalahaken ing atase perkara yafna kang sirna apa ma. Ya. Hendaknya kamu memilih yang kekal. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Kita ini dunia ya perlu, akhirat juga penting. Jangan sampai berat sebelah, hanya ngurus dunia lupa akhirat, ataupun hanya ngurus akhirat sehingga lupa dunia. Hendaknya dua-duanya ini kita lakukan ya. Bekerja untuk dunia juga bekerja untuk akhirat. Muga-muga diparingi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kepingin dunyane penak, akhiratnya ya penak. Dua-duanya ini penting. Jangan berat sebelah. Tetapi kalau harus memilih, Nabi mengatakan fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Kalau kamu harus milih dunia apa akhirat, pilih akhirat. Karena akhirat itu selama-lamanya. Dunia hanya sementara. Selanjutnya Rasul bersabda, man ahabba ayyatamassalahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Ahmad. Man utai sapane wong iku ahabba demen sapa man ayyatamassala yen to ngadeg lahu maring man sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang qiyaman kelawan ngadeg. Siapa orang yang gila hormat. Gila hormat artinya kalau enggak dihormat marah ya. Kalau orang enggak hormat dia marah. Kalau orang enggak berdiri marah. Siapa orang yang gila kehormatan seperti itu, falyatabawwa mongko becik manggonan sapa man manggoni maq'adahu enggon lungguhiman minan nari saking neraka. Kalau kamu dihormati orang, yaitu tanpa diminta, boleh aja. Memang kita ini harus budaya saling menghormat. Murid harus menghormati guru, itu ya kewajiban. Tetapi guru tidak boleh minta dihormati. Ono wong iku sing ngono, lek gak diambung tangane nesu. Ono wong salaman dinyonyol-nyonyol. Itu apa? Kalau murid menghormati guru itu sudah selayaknya, seharusnya. Tetapi jangan guru minta dihormati. Kamu sebagai orang tua dihormati yang muda, itu sudah selayaknya. Pak petinggi dihormati rakyat selayaknya. Yang tidak boleh itu kalau dia itu makso. Lek gak hormat kamplong. Nah, lah yang begitu itu namanya orang yang semena-mena. Itu tempatnya di neraka. Ya, Rawahu Ahmad. Selanjutnya Nabi bersabda, man ammara ardon laysat li ahadin fa huwa ahaqqu biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahabba, man ammara, man utai sapane wong iku ammara ngerameaken sapa man, membangun ya. Jadi siapa membangun ardon ing bumi laisat kang ora ana apa ardin iku li ahadin kedue menungso fahuwa taiman iku haqqu luing haqi biha kelan mengkono ard. Rawahu Bukhari. Yang dimaksud ini pada konteksnya ya di masa lalu di mana tanah tidak bertuan. Maka siapa membangun babat alas
dia pemiliknya. Ya seperti desa-desa di kita ini, dulu kan nenek moyang kita datang babat talas, kan belum ada pemiliknya. Lah kalau hari ini kamu babat talas, yo ditangkep. Sekarang itu hutan milik perhutani. Ini konteksnya di tempat yang tidak bertuan, umpamanya di sebuah pulau. Kalau zaman dulu sebelum tertib negara itu kan siapapun boleh. Makanya kamu lihat di gunung-gunung itu, Malang Selatan itu, orang-orang Madura itu jauh sekali dari Madura ke situ. Ya karena cari tanah kosong. Mereka naik ke gunung kosong, babat, menjadi pemilik. Memang hukumnya seperti itu. Makanya saya lihat di gunung-gunung, kemarin saya pergi ke ujung di bawah Gunung Semeru. Di sana ya ada orang. Heran aku. Apa kadang dampit teh? Etan. Ya mungkin karena dulu mereka cari tanah kosong, sehingga pengembara naik gunung dimiliki. Jadi hukum tanah pada waktu itu, siapa orang yang babat, siapa orang yang meramaikan, dia pemiliknya. Tapi ini konteks pada zaman dulu. Saiki yo gak oleh rek, merono kebun kosong dibangun, yang gosok karena itu sudah milik orang lain. Jangan, tidak boleh hari ini bangun di trotoar, bangun di pinggir-pinggir jalan, tidak boleh. Sebab itu ada pemiliknya. Yang boleh itu kalau tidak ada pemiliknya di pulau-pulau terpencil sana. Silahkan, pulau yang tidak berpenghuni gitu. Kamu pergi ke sana, babat talas, menjadi raja di situ. Raja ayam. Yang di hutan nggak ada lawannya. Kalau di daerah yang sudah ramai seperti ini tidak boleh menempati tanah yang bukan miliknya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'dih. Kanjeng Nabi bersabda, man utai sapane wong iku ahabba demen sapa man. Siapa orang suka ayyasila ing yen to nepung sapa man, nyambung sapa man. Nyambung abahu ing bapak iman. Siapa orang suka menjalin hubungan dengan bapaknya yang sudah mati, fi qabrihi ing dalam kuburane ya. Siapa orang ingin menjalin hubungan dengan bapaknya yang sudah mati. Kalau kamu kepingin hubungan, dengan apa caranya? Falyasil, mongko becik nepung sapa man, nyambung sapa man. Ikhwana abihi ing pira-pira koncone bapak iman. Mimba dihi sausi abihi. Jadi kita hendaknya menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dulu menjadi teman bapak ya. Apalagi saudara ya. Termasuk dari perbuatan baik kita kepada orang tua, selain mendoakan ya, selain ziarah kubur, hendaknya kita menyambung orang-orang yang dulu merupakan teman bapak kita. Jadi ayah saya sudah meninggal, maka saya ya datangi teman-temannya, murid-muridnya ya. Menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulu kenal baik dengan ayah saya. Jangan memutus hubungan silaturahim, apalagi saudara, misanannya, ponaannya, dulur-dulur sing adoh, kerabat ayah kita, itu supaya disambung.
itu sama dengan menyambung komunikasi dengan bapak kita yang ada di kubur. Artinya bapakmu senang, orang tuamu, bapakmu yang sudah meninggal akan senang kalau kamu menjaga hubungan dengan teman-temannya bapakmu. Sahabat Abdullah ibnu Umar pernah jalan suatu tempat, jalan sama orang, ketemu orang Badui, orang gunung. Terus Sayyidina Abdullah bin Umar turun, dihormati, sorbannya diberikan. Orang bertanya, siapa itu? Orang ya gembel lah, orang biasa. Katanya dia, itu temannya ayah saya. Jadi termasuk berbuat baik pada temannya ayah saya. Itu baik ya. Jangan kita ini menjadi egois, tidak sambung. Dulur-dulur, terutama family, datangilah, sambunglah ya. Itu termasuk bagian dari menyambung hubungan dengan orang tua. Hadis rawahu Abu Ya'la an Abi Hurairah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Man utai sapane wong iku ahabba demen sapa man antasurrahu yen tombungaken hu ing man apa sahifatuhu catetane amaliman. Siapa orang besok kepingin senang di akhirat, melihat catatan amalnya bagus, caranya fal yuksir, mongko becik ngakeh no sopeman, ngakeh no fiha ing dalem mengkono sahifah minal istighfari saking istighfar. Jadi hidup kita, waktu-waktu kita hendaknya juga diisi dengan istighfar. Mohon ampun pada Gusti Allah. Ini tidak ada ruginya. Allah memerintah kita untuk memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Hendaknya kamu beristighfar. Istighfar yang banyak ya. Perbanyak baca istighfar. Harapannya muga-muga dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Karena dosa kita ini kan tidak terhitung ya. Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Gusti Allah. Dosa sehari-hari, mulut, telinga, sholat yang tidak khusyuk, sholat yang telat waktu ya, macam-macam dosa kita. Makanya isilah hari-harimu dengan istighfar. Lebih-lebih setelah sholat, dan juga waktu sahur, waktu tahajud, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu tahajud perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua kerek. Yang lain juga boleh. Astaghfirullahaladzim li wa lidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyya. Seterusnya. Allah atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dan seterusnya. Sayyidul istighfar. Jangan merasa diri tidak punya dosa ya. Sedangkan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi, manusia suci, manusia paling bersih, itu baca istighfar minimal 100 kali ya. Ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu baca istighfar minimal 100 kali. Padahal Nabi tidak punya dosa. Kanjeng Nabi tidak ada dosa sama sekali.
Akan tetapi Kanjeng Nabi setiap hari masih baca istighfar. Kita ini yang tidak ada hari tanpa dosa, mata, telinga, mulut, dosa yang macam-macam ini, alangkah bodoh kalau tidak mau baca istighfar. Dosa kita di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, ya, ojo dilalikan. Allah ada catatan. Gusti Allah ada catatan. Jangan sembrono. Makanya bacalah selalu istighfar. Minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya. Itu penting. Salah satu penyebab rezeki seret. Kalau kamu rezeki kok susah, itu salah satunya karena kakean dosa. Kalau hidupmu ruwet, banyak problem, pusing, jangan lari ke narkoba. Larilah kepada istighfar, tahajud, zikir, istighfar. Insya Allah ruwetan hidup ini akan blong. Semua kesulitan hidupmu akan diselesaikan oleh Gusti Allah. Jangan khawatir, ya. Jangan takut. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Gusti Allah. Kalaupun hidupmu susah, orang-orang yang hidupnya susah, yang menderita, yang dalam ketakutan, yang dalam kesedihan, jangan habiskan waktu untuk melamun. Jangan kamu habiskan waktu untuk meratapi kesedihan. Ambil sajadah, sholat, zikir, istighfar. Itu resep, ya. Hilangnya kesusahan itu karena banyak mohon ampun pada Gusti Allah. Sebab kesusahan, kesedihan, problem itu adalah cara Allah mengingatkan supaya kita eling pada Gusti Allah. Itu aja. Jadi kalau kamu sedih, ruwet, jangan nyalahkan orang. Kembalikan pada diri kita. Dosa apa? Dosa apa kok saya jadi begini? Dosa apa kok hidup jadi susah? Introspeksi dosa kita sendiri. Siapa orang rajin baca istighfar, Allah akan mengatakan yursilis sama alaikum midrara. Hujannya akan terus. Artinya rezekinya lancar. Orang yang istighfarnya banyak, hujannya deras, rezekinya mengalir, ya. Anak-anaknya jadi baik, ya. Makanya jangan sedih. Kita ini susah seperti apapun, kembalilah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah terlalu jauh sehingga dipanggil, ya, diutik, dicewer. Kesedihan itu ibarat anak nakal dicewer. Kamu ini kok maksiat terus, kamu kok keluyur terus, dicewer Gusti Allah. Tiba ceklek wis sambat, aduh ya Allah sikile cuklek. Jadi supaya kamu mau menyebut nama Allah. Makanya kesedihan apapun, jadilah itu sebagai introspeksi. Kalau hari ini kok tiba-tiba istrimu cerewet, kenapa ini? Introspeksi, dosa saya apa ya? Nah, itu. Kalau hari ini kamu tiba-tiba ketiban kelopo, doa, aduh, apa dosa saya ya? Jadi kesedihan itu seringkali berhubungan dengan dosa kita. Makanya kalau ada problem, jangan lari kemana-mana. Larilah langsung pada Gusti Allah. Mohon ampun, istighfar, mohon ampun. Insya Allah semua kesedihan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Selanjutnya Nabi bersabda, man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum dharabahullahu bil judham wal iflas. Rawahul Hakim.
Kanjeng Nabi bersabda, man utai sapane wong iku ihtakaro, nyimpen sapa man. Siapa orang nyimpen, artinya menimbun, alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam ta'amahum ing panganane muslimin. Siapa orang berdagang dengan cara nimbun makanan supaya mahal, beras ditimbun supaya mahal, minyak goreng ditimbun supaya mahal. Siapa bekerja dengan cara menimbun, ya, ini tidak boleh. Menimbun makanan tidak boleh. Apalagi di waktu mahal ditimbun supaya tambah mahal, itu berdosa. Siapa melakukan hal itu, darabahullah, mongko bakal mukulhu ing man sinten Allah Gusti Allah bil juzami kelawan penyakit juzam. Siapa orang menimbun bahan makanan pokok, siapa orang nimbun bahan makanan pokok supaya harganya gila-gilaan, supaya harganya mahal, maka Allah akan menghukum dia dengan penyakit yang berat, yaitu penyakit kusta, juzam, ya. Dia pasti akan kena akibatnya. Jadi siapa nimbun makanan, dia pasti oleh Allah akan diberi cobaan. Dia untung, ya, untungnya tidak berkah, ya. Untung dari hasil nimbun makanan yang menyedihkan, membuat orang kesulitan, itu tidak barokah, pasti menimbulkan penyakit, ya. Allah akan beri dia penyakit kusta. Coro sakniki yo penyakit AIDS, penyakit yang berat, COVID, nah, wal iflasi lan bangkrut. Dia tidak akan lama akan bangkrut, hartanya tidak awet, karena dia telah menyusahkan orang lain. Dagang ya dagang, silahkan. Dagang itu profesi baik, tapi lakukan dagang dengan akhlak, termasuk dagang yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dagang bahan makanan pokok ditimbun supaya mahal, itu tidak boleh. Namanya ihtikar. Jadi umpamanya beras mahal, biasanya 9.000, 10.000, diborong supaya apa? Jadi 15.000. Ini kejahatan. Menimbun makanan agar semakin mahal itu kejahatan. Pemerintah juga tidak boleh. Pemerintah Indonesia juga melarang. Fikih syariah juga melarang, ya. Tidak boleh menimbun makanan pokok, karena itu akan menyusahkan orang lain. Semoga kita diberi rizki yang barokah. Semoga semua dihilangkan kesulitan dan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.